Oke, ketemu lagi di pertemuan ke-15. Di sini kita mau belajar tentang implementasi JST pada Google Colab. Nah, sini yang digunakan ada JST Supervised dan Unsupervised Learning. Nah, untuk pengenalan bahasa Python merupakan bahasa intelligent program, di mana kelebihan adalah diantara mudah dipelajari. Python mudah dipelajari bermula karena mendekati bahasa natural atau bahasa yang digunakan manusia sehari-hari. Nah, karena itu pula Python tergolong sebagai pemrograman tingkat tinggi. Bahkan Python juga punya logika yang sangat teratur. Nah, pada yang kedua adalah tentang open source. Python bisa digunakan secara gratis dan lebih banyak fungsi dan library-nya atau kumpulan kode programnya. Komunitas yang besar dan punya fungsi dan library. Nah, selain itu juga bisa dipakai sebagai OS. Python dapat dibuat berbagai macam operating system seperti Windows atau Mac ataupun Linux. Nah, selain itu juga Python sebagai serbaguna. Python sangat berguna di bagian dalam untuk aplikasi ke dalam beberapa benda. Hanya dalam data analisis ataupun juga dalam sebuah game developer. Pengembangan aplikasi berbasis web, machine learning dan lainnya. Pengenalan Python kekurangannya diantaranya kemampuan komputer agak lambat karena memenuhi data internet ataupun kuota yang lebih banyak. Nah, yang kedua tidak bisa dipantau untuk mobile app development, dan yang ketiga memakai banyak memori penyimpanan. Nah, biasanya kita bisa kalau menggunakan Python menggunakan Jupyter ataupun yang paling mudah ya Colab Google. Nah, pertama persiapan belajar Python. Belajar dulu basic syntax Python, komentar, variabel, tipe data, operator, dan struktur kontrol. Banyak latihan membuat skrip Python, banyak membaca dan langsung mempraktikkan. Hal ini bisa membantu pembelajaran Python dengan membaca berbagai referensi ataupun video-video pembelajaran yang mungkin dapat membantu menambah wawasan atau teknik baru. Coba untuk mengerjakan proyek mengenai Python, mulai dari proyek yang sederhana sampai dengan proyek yang lumayan kompleks. Untuk membantu membiasakan diri dengan sintaks Python. Dengan membayangkan pelatihan sampai mengerjakan proyek itu lumayan kompleks. Hal ini dapat melatih untuk cepat tanggap dan menghadapi permasalahan yang teknologi yang ataupun logika yang murni. Nah, supervised learning. Nah, contohnya implementasi terhadap JST learning atau model JST Adalin. Nah, yang pertama karena dia membutuhkan memori Python, maka kita akan mengenal library Python. Yang pertama mendukung array, termasuk array multimedia atau sistem penyediaan koleksi fungsi atau matematika. Nah, kata kunci def merupakan fungsi untuk mendeteksi membuat fungsi atau underline dalam bentuk kode yang dapat digunakan kembali untuk melakukan algoritma. Nah, kita lihat di sini. Lalu akan dilakukan pengujian initial data provider untuk dan target dilakukan untuk menghadapi nilai bias, landing rate atau stop sesuai dengan variabel yang dibutuhkan. Nah, ini berapa kali errornya keluar ada 0, ya, contoh informasi JST sebenarnya adalah pertama running, masukkan ke array, lalu di sesuai target, lalu fungsinya akan diprediksi. Nah, contoh lain untuk melakukan JST yang pertama menggunakan coherent, menggunakan panda, numpy, matplotlib atau pilot dan sebo. Nah, ini fungsi dari adanya menggunakan kata def, lalu ini fungsi definisinya. Nah, ini ada posisi dari browsernya. Nah, dilakukan juga proses encoding lebih dahulu, di mana menggunakan register menjadi 1 atau greater menjadi 0. Hitungannya maka dilihat dari hasilnya, yang R0 lebih menyebar atau lebih hijau. Nah, kalau yang hasilnya lagi lebih merah terhadap yang hijaunya. Oke, selesai untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.